Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, NIM 1950011 dari kelas A. Saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak, yaitu Unified Modeling Language. Langsung saja kita yang ke pertama, UML, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Yang pertama, memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua, meramalkan sistem. Ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Keempat, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Kelima, membuat keputusan yang benar sedini mungkin atau sebelum melangkah ke coding. Keenam, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Ketujuh, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedelapan, biaya perawatan yang rendah. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, behavior diagram yang terdiri dari state chart diagram dan activity diagram. Selanjutnya ada interaction diagram yang terdiri dari sequence diagram dan collaboration diagram. Selanjutnya ada komponen diagram dan yang terakhir ada deployment diagram. Use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini terdapat lambang use case. Terdiri dari simbol, nama, dan keterangan. Simbol pertama yaitu aktor, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketiga ada generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Selanjutnya ada include, yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya ada association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ada system, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Setelah itu ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya ada collaboration, yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Yang terakhir ada node, yaitu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Selanjutnya di sini terdapat simbol use case, dideskripsikan yaitu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Selanjutnya ada aktor, yaitu nama aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Selanjutnya ada association, yaitu komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Selanjutnya ada extend. Extend di sini yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan itu. Selanjutnya ada include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ini adalah contoh use case diagram. Di sini terdapat aktor yaitu nasabah yang akan menjalani tahap-tahap untuk membuat rekening. Yang pertama yaitu buka rekening, simpan uang, kemudian simpan uang harus di atas Rp200.000, kemudian ambil uang dan tutup rekening. Di sini juga terdapat use case diagram yang salah karena dari urutannya dia diawali dengan tutup rekening. Selanjutnya ada class diagram.
Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, yang kedua atribut, dan ketiga adalah metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua adalah protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan yang terakhir ada public, yaitu dapat dipanggil oleh siapa saja. Berikut merupakan contoh kelas diagram swalayan. Pada kelas diagram swalayan ini terdapat 4 objek yang terdiri dari pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Pada masing-masing objek terdapat atribut. Atribut pada pembeli yaitu ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Atribut pada pegawai terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Kemudian atribut pada supplier yaitu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan telepon supplier. Yang terakhir yaitu atribut yang terdapat pada objek barang yaitu kode barang, nama barang, harga, dan stok. Selanjutnya ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu, atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Di sini merupakan contoh state diagram presensi, yang dimulai dari mahasiswa presensi, kemudian kirim data presensi, setelah itu data diterima oleh server, kemudian kirim data yang terproses, selanjutnya daftar data yang telah diterima, kemudian ubah status record menjadi terkirim. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini merupakan contoh diagram activity, yaitu activity pendaftaran pasien baru. Yang pertama, cari data pasien, entry atau cari data pasien berdasarkan ID atau nama. Jika pasien belum dikonfirmasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah entry data pasien baru, yaitu memasukkan data pribadi pasien dan masukkan data histori kesehatan pasien. Setelah itu pasien terdaftar, selanjutnya cetak kartu. Namun jika pasien telah terkonfirmasi, yang selanjutnya yang terjadi adalah tampilkan data kemudian selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna display dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang dihasilkan. Berikut merupakan contoh dari sequence diagram. Di sini terdapat petugas dan pinjam. Tahap pertama yaitu memasukkan ID buku dan ID siswa. Yang kedua proses query. Yang ketiga tampilkan data buku, dan keempat simpan data peminjaman, dan yang kelima pesan berhasil. Selanjutnya ada collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Ini merupakan contoh dari collaboration diagram. Yang pertama yaitu input username dengan tipe data string, kemudian password dengan tipe data string. Setelah itu submit username dan string, password tipe data string, kemudian submit username. Setelah itu get user data, kemudian view user data. Yang keenam validate, selanjutnya info login berhasil, dan yang kedelapan info username atau password salah. Selanjutnya di sini terdapat komponen diagram.
Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, laying time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen yang lain. Ini merupakan contoh dari komponen diagram. Di sini terdapat seminar manajemen UI dan student administration. Kemudian terdapat data akses fasilitas, data akses student, data akses seminar, dan data akses schedule. Selanjutnya yaitu deployment in diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak atau pada mesin server atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Ini merupakan contoh dari deployment diagram yang terdiri dari reservation DBMS, jaringan LAN, web server, kemudian ada browser 1, browser 2, browser N1, dan browser N. Yang menghubungkan web server dengan browser-browser ini adalah internet. Selanjutnya, cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari. Buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Di sini saya memilih use case pada online shop. Langsung saja, ada 3 aktor dalam contoh use case ini. Yang pertama ada admin, yang kedua customer, dan yang ketiga pemilik toko. Saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing aktor. Yang pertama admin, dia memiliki tugas untuk mengupdate informasi tentang produk yang akan dijual. Yang kedua dia mengelola data produk. Yang ketiga mengelola data transaksi, dan yang terakhir mengelola data hasil penjualan atau melakukan report. Yang kedua, tugas dari customer. Tugas customer yaitu melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli, kemudian melakukan transaksi. Terakhir yaitu tugas dari pemilik toko. Tugasnya yaitu menerima data produk dari admin dan menerima laporan penjualan dari admin. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.